panjangkan umurnya dan terus menjadi pengayom bagi kita semua. Wabil khusus tuan rumah Kiai Haji Fathul Huda. Semoga beliau terus menjadi penjuru di Tuban ini. Jangan ngertos mboten penjuru. Amin, mboten ngertos pripun. Penjuru apa penjuru itu? Hah? Petunjuk jalan. Ibu-ibu kalau anak-anaknya baris di sekolah itu, baris tuh, itu ada yang pojok kanan depan. Itu namanya penjuru. Pojokan depan itu penjuru. Kalau penjurunya serong kanan, barisannya serong kanan. Kalau penjurunya serong kiri, barisannya serong kiri. Penjuru itu artinya penentu. Kalau beliau kanan, semua kanan. Beliau kiri, semua kiri. Beliau sekarang 1 apa 2 apa 3? 1 apa 2 apa 3? Maka insya Allah semua. Jadi semoga beliau sehat terus. Dan tadi saya meneruskan saja ini yang sudah disampaikan oleh Gus Imin dan juga Pak Kiai Fathul Huda. Ibu-ibu tadi mendengar Pak Kiai Fathul sampaikan ada masalah Pak, pupuk. Di pertanian itu kesimpulan saya Pak ada 3 masalahnya Pak. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Masalahnya di pupuk. Pupuk kemanapun. Saya sampai ketemu petani, pripun Pak, pun rabu Pak, rabu pun jenengan beresi, pun jenengan pagi menaik beresi, akeh sing dongake. Rabu pupuk. Nah insya Allah pupuk ini menjadi prioritas pertama kita. Kita ingin sektor pertanian kita beres. Dan sesungguhnya itu bukan hal yang sulit, cuman tidak ditangani dengan serius, cuma sampai lalu, betul tidak? Jadi kami melihat nih contoh, ibu-ibu di kota-kota ini kalau beli beras harganya murah atau mahal? Mahal. Harga jual gabah murah atau mahal? Kalau uang beras itu diterima petani, yang bayar mahal ikhlas tidak? Ikhlas, loh ikhlas lah. Kalau uangnya ke petani, terima. Kalau petani, kita kan nggak terima karena uangnya bayar mahal, diambil sama, nah itu mafia pupuk, mafia beras, betul tidak? Itu mereka yang akan kita berantas, akan kita basmi, akan kita hilangkan. Oke? Supaya petani harga jual gabahnya lebih tinggi, kita yang beli beras di rumah tangga harga berasnya lebih murah. Mereka ini yang tidak ingin ada perubahan. Nah, karena ada perubahan, mereka tidak mau ada perubahan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Menghambat jangan sampai ada perubahan. Dibuatlah fitnah-fitnah, dibuatlah segala macam berita supaya jangan sampai ada perubahan. Nah, kita mau perubahan atau mau tetap? Harus kita hadapi tidak ini? Hadapi. Jadi kalau gitu kita perangi, karena mereka yang memproduksi luar biasa banyak kabar, jangan sampai ada perubahan. Karena kalau perubahan mereka tidak bisa hidup, tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Benalu, kalau benalu itu harus dibersihkan, betul tidak? Betul, merusak tanaman. Kalau tanaman ada benalu, apa yang terjadi? Akhirnya mati. Mati, ini benalunya Indonesia. Mafia-mafia itu benalunya Indonesia. Nah itu yang akan kita bereskan sama-sama. Karena itu saya sama Gus Imin menghadapi tantangan yang besar. Mohon doanya agar ini bisa terlewati. Tantangannya besar sekali, berantem segala macam isu. Tapi insya Allah kita yakin niat baik dikerjakan dengan orang baik, dengan cara yang baik, insya Allah Allah bukakan pintu keberhasilan. Tadi juga ada yang cerita soal bansos, Pak Bupati tadi menyampaikan bansos. Bansos itu beredar kabar. Katanya bansos ini kalau ada perubahan, bansosnya akan berubah. Jadi begini Ibu sekalian, memang bansosnya akan mengalami perubahan juga.
Perubahannya apa? Dari bansos jadi bansos plus. Nah, plus itu artinya apa? Nambah. Kalau sekarang bansos, kalau besok bansos plus, pilih mana? Bansos plus. Bansos plus. Kalau bansos minus mau nggak? Minus. Kalau minus artinya kurangi. Kalau plus tambah. Tambah apa? Satu. Jumlahnya ditambah. Yang kedua penerimanya juga diperbaiki. Siapa? Banyak yang masih belum terima padahal berhak. Betul tidak? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada tambahan pelayanan supaya ada pelatihan, ada pembekalan supaya nanti bisa usaha mandiri sehingga nantinya naik kelas. Jadi bansos itu memang akan berubah, tapi bukan hilang. Berubahnya jadi tambah plus. Namanya apa? Ayo diulang sama-sama. Sekali lagi. Bansos plus, insyaallah. Ya. Terus tadi Pak Bupati juga bilang tentang ini sekolah-sekolah swasta, guru-guru P3K. Ada nggak guru P3K di sini? Honor semua ya? Ya, yang honor naik. Nah ini gini. Ini aneh. Selama ini ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Padahal muridnya sama-sama anak Indonesia. Bapak ibunya sama-sama bayar pajak di Indonesia. Nih contoh, saya ngalamin. Kalau anak saya nih, yang anak 4, 2 masuk sekolah negeri, 2 masuk sekolah swasta. Kenapa yang masuk swasta fasilitasnya kurang dan negara tidak bantu? Bapak ibunya sama, bayar pajaknya sama, kerja kerasnya sama. Kok yang satu dikasih fasilitas bagus, yang satu fasilitas kurang? Kenapa? Karena bukan negeri. Lah memangnya mereka bukan anak Indonesia apa? Betul tidak? Ya kok swasta kok dianggap sebagai kompetitor? Swasta itu harus diucapkan terima kasih oleh negara. Kalau tidak ada swasta tidak cukup negeri itu menjadi anak-anak semua. Betul tidak? Kalau sekolah negeri itu bangkunya sudah berlebih itu. Lalu ada sekolah swasta, nah itu swastanya mengisi yang tidak perlu. Lalu bangku SMP aja kurang, bangku SMA kurang, betul tidak? Kita akan ubah cara pandang itu. Kita akan melihat sekolah swasta sebagai mitra yang bekerja bersama mencerdaskan anak bangsa. Jadi negeri swasta dapat dukungan yang sama, termasuk soal guru. Loh, kalau diangkat jadi guru pemerintah lewat P3K, kenapa harus dicabut dari sekolah swastanya? Biarkan dia tetap di swasta, malah memajukan swasta. Toh yang dimajukan adalah anak-anak kita. Betul tidak? Jadi kami akan melakukan perubahan itu. Jadi perubahannya itu bukan di awang-awang, Ibu. Perubahannya itu nyata. Tapi nih, untuk melakukan perubahan harus punya kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan, tidak bisa bikin perubahan. Cuma bisa usul. Kalau usul diterima, alhamdulillah. Gak diterima, Rasulullah. Cuma bisa usul. Tapi kalau punya kewenangan, bisa melakukan. Nah, kewenangan itu tanggal 14 Februari besok rakyat Indonesia menentukan kepada siapa kewenangan ini diberikan. Pada siapa? Pada siapa? Jadi yang mau bawa perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Nah, kalau ingin perubahan, waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sesudah itu
kita akan bersyukur atau menyesal? Insya Allah nanti bersyukur, betul kan? Iya, jadi 6 jam tuh. Pas 6 jam itu kesempatan untuk kita menentukan kepada siapa kewenangan ini diberikan. Begitu punya kewenangan, maka punya tanda tangan, bisa bikin keputusan-keputusan untuk perubahan di Indonesia. Kita ingin Indonesia yang adil, makmur, untuk semua. Apa slogannya? Adil, makmur, untuk semua. Yuk sama-sama. Adil, makmur, untuk semua. Jangan adil makmur untuk sebagian. Kita ingin adil makmur untuk semua. Jadi itu di mana-mana tulisannya adil makmur untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tadi kalau mampir kampung nelayan Pak Bupati, di nelayan itu mereka cerita izin-izin susah. Saya ini batin, lawang dibikinin omnibus law, dibikin kemudahan perizinan, itu buat siapa coba? Semua kemudahan-kemudahan itu dibuat untuk pengusaha kelas kakap, untuk usaha yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu tidak diperbaiki tata niaganya. Ini mau diteruskan atau tidak? Yang kecil itu para nelayan kalau ngurus izin, ada yang ke kantor kabupaten, ada yang ke provinsi, ada yang ke pusat. Nah, kalau ngurus ke pusat repotnya setengah mati. Jadi saya katakan tadi, insya Allah nanti kita akan jemput bola di sentra-sentra perikanan, disiapkan kantor-kantor untuk perizinan supaya memudahkan.